Saya mau katakan Bang Refli, saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Ya, tunggu dulu. Kertas yang tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Ya, boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali lagi. Oke. Ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya. Ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, iya. Salinan dari cetakan PDF, hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Ada. Sudah. Nggak ada, cuma satu aja Bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, paham ya? iya. Dari copy dari scan. Oke. Tidak langsung. Coba saya boleh baca ya. Oke, silakan. Oke, kepada Rosadi. Berarti ini yang sudah dikasih ke Polda Metro Jaya. Ya. Untuk alat bukti. Ya. Nah, ini jasa asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan jasa Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Jangan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ya. Boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana tunjukkan di belakang. Nah, tembusnya ini loh. Ini loh. Oh, ada Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Embosnya Ini nih Bro, embosnya di belakang Bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan Bro. Ada yang kelihatan. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini nih gini, diraba, di Terawang dilihat. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Oh, silakan. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. versi Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Jadi teman-teman embosnya ini. Nah, tolong kelihatan. diangkat sedikit Mas, biar kelihatan, biar di Terawang. Nih, bagian embos ada di sini teman-teman. Nah, ini tahun 2005 ya. Untuk saya ini sudah tahun 2005 Februari. Kemudian ini yang Top Taufan. Ya. Tahun berapa? Ini tahun 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, embosnya juga ada nih. Nih, kelihatan sekali. Fakultas apa aja ini, Bang? Ini Fakultas Ekonomi. Oh, ekonomi Abang apa? SP. Ini Sospol. Sospol. Nah, Semuanya ada embos ya Mas Bangun? Ada embosnya Mas Bangun. Bangun berani nggak kalau besok ternyata Pak Jokowi mendatangkan Joshua Sinambela dan memeriksa ini? Bos, tidak mungkin. mereka kan punya hak. Ya silahkan. Tapi kami juga punya saksi ahli. Berani aja ya. Kan tempat yang paling terhormat kata Pak Muhammad Taufik adalah pengadilan. Untuk adu bukti. Tapi kami tidak yakin mereka mendatangkan Ahli. Tidak mungkin ya. Oke. Dan Oke. barangkali kemarin yang perlu diluruskan Pak Taufik yang di media banyak sekali. Ya itu dari Tribun katanya tidak valid. Ini bukannya hari ini bukannya tidak valid, tidak ada men. Ya jadi tolong Tribun kutip lengkap dong. Jangan dibilang kami tidak valid. Tong ini jasanya asli kok. Ijazah itu mesti dibayar bersangkutan dong. Saya di framing katanya hilang begini. Ini sudah sah selesai. Tadi perlu Oke, berarti ada sebuah tantangan ya untuk Oke.
untuk kubu Pak Joko Widodo untuk memeriksa ijazah ini asli atau tidak? Ya, saya bahasanya orang Solo bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak. Kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke, silakan ijazah ini mau diuji. Ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Ya, iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Iya. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, menguni. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus Bro Michael nih. Yang pernah ada diwawancara. Pak Rektor Iya. Dr. Sofyan Effendi. Dr. Sofyan Effendi. Oke. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, sesuai dengan cuplikan video tersebut, sekarang mari kita lihat lagi bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Ya teman-teman, di sini disampaikan hukum kok takut sama hukum buatan manusia. Takutlah hukum Allah jika bohong. Takut dimasukkan ke neraka, jiwa beriman Islam pasti tidak akan berbohong. Nah teman-teman, ini sangat benar sekali ya. Apa yang diberitakan AHY, mana gerombolan termul-termulnya Jokowi. Nah, termul mana punya malu mereka dengan majikannya, dan majikannya PKI jadi selalu merusuh bangsa Indonesia, bahkan sudah merusak negara Indonesia ini. Nah, 10 tahun rusak negara ini gara-gara kepala kosong. Ya, buktinya si pemalsu tidak berani untuk membuktikan di pengadilan, datang untuk memberikan kesaksian. Ya, termul-termul harus dibubarkan ya. Relawan harus dilarang karena hanya bikin gaduh saja. Tangkap bos termul, gantung saja mereka. Teman-teman, jadi selamat Bapak SBY dan Partai Demokrat segera lawan pemimpin fitnah hasil dari tipu-tipu. Nah, ini malah pengusutan ijazah palsu. Jadi kabur boro-boro Jokowi di penjara, dimiskinkan malah bikin difitnah. Ya, Demokrat bergabung dengan PDIP di luar pemerintahan, jadilah oposisi yang bijak. Nah, teman-teman, buktikan kalau Demokrat memang mau kebenaran, jangan cuma omong-omong. Ya, saya yakin kebohongan akan hancur. Ya, nenang Demokrat yang mau mengomong-omong keburukan Jokowi terbukti masalah bandara Kramat Jati. Ya, AHY mengomor-omorkan, kian dikira Jokowi yang mulai bangun, padahal itu proyek mengkrak eras SBY dan untuk diteruskan Jokowi. Ya, AHY tidak tahu kalau SBY yang mulai bangun bandara IMP, yang meresmikan SBY, yang keluar-keluar AHY dan menahan apa itu tidak mempropaganda rakyat tidak bodoh dan tidak buta. Ya Rob, tampakkanlah kebenaran, hancurkanlah kebatilan. Nah teman-teman, yang asli itu dapat pensiun dan rumah mewah, kalau modal ijazah palsu kok tidak malu ya. Nah, Demokrat harus turun tangan Jokowi, bikin gaduh semua orang fitnah SBY. Lanjut lagi teman-teman, di sini dikatakan tegakkan hukum bagi penjahat besar dan pengkhianat negara. Siapapun dia ya, laporin Bapak SBY biar kapok Jokowi pengkhianat NKRI. Nah, kalau selalu yang jadi presiden orang-orang rezim pemerintah lama negara tetap gelap gulita alias tidak baik-baik saja. Mending ya tangkap Jokowi, penjarakan hukuman gantung atau hukum tembak. Dusta ijazah bohong, bodong untuk syarat presiden. Selamat Bung AHY, Bapak SBY maju terus bersama otak-otak warasnya.
Nah teman-teman, jika AHY mau bongkar semua, jadi ayo bongkar proyek lama yang mangkrak, Hambalang dan Ban Centuri, serta proyek-proyek lain yang mangkrak di era SBY. Kemana larinya duit yang sudah digelontarkan? Yang pasti duitnya dibagi-bagi sesama golongannya saat itu. Ayo KPK bongkar lagi dan usut masalah korupsi SBY yang belum tuntas. Nah, Pak SBY dan AHY kali ini merasa difitnah oleh Termul. Lakukan sesuatu supaya Termul tidak akan asal membacut aja. Ya, teman-teman, di sini dikatakan Allah SWT akan menampakkan kuasanya. Pembohong dan penipu akan dihancurkannya subhanallah. Nah, teman-teman, lanjut lagi. Di sini disampaikan para penegak hukum tidak ada power dalam menangani seorang mantan presiden. Semua pengecut mengungkap sesuatu kasus pra petinggi negara yang berkuasa. Sekarang gak akan ada powernya lagi. Ya, semangat terus Bang AHY. Kebenaran harus disuarakan. Kebenaran itu soal kejujuran, bukan soal politik. Siapapun boleh bersuara. Ya, ini baru demokrat sejati. Ya, lawan kejahatan dengan kebenaran ya AHY, Tuhan akan pasti bersamamu. Nah, saya tidak berpikir tentang kedaulatan negara sendiri. Kok tega pemerintahan era Jokowi mau menghancurkan negaranya sendiri demi duniawi semata. Kok ada bandara tidak diketahui pemerintah, itu mustahil. Tapi hanya kelaknya tidak tahu ada bandara internasional. Kalau memang itu benar, maka orang itu pengkhianatan terhadap negara. Ini harus diadili, itu harus pengkhianat. Tapi kalau zaman Belanda, itu ditembak mati. Ya, harus dilaporkan Pak para termul-termul yang menuduh partai lain yang mendatangani ijazah Jokowi. Jangan dibiarkan agar mulut-mulut para termul itu nggak bisa sembarangan lagi dalam menuduh orang lain. Ganti Kapolrinya, polisi jangan sampai menjadi termul. Ya, semoga bisa mengungkap kebenaran. Rakyat menanti keputusan resmi asli atau palsu ijazah Pak Jokowi. Ya, kalau Pak SBY paling cuma dihukum biasa saja, tapi kalau Joko Widodo hukumannya sudah pasti mati. Ya, penegak hukum harus netral, profesional, dan benar-benar menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan ataupun oligarki. Karena penegak hukum itu digaji negara dari APBN, dari pajak rakyat. Nah, kalau ijazah Jokowi tidak dibuka ke publik, maka sampai kapanpun masalahnya tidak akan selesai terus. Sekarang muak polisi salah-salah benar kepolisian, maka rakyat muak. Jadi besar persoalan, jadi menyebar persoalan akibat kebingungan yang berakibat fatal bagi dirinya. Ya, teman-teman Demokrat, semoga Demokrat tambah berwibawa, tetap jaya Demokrat. Saya bangga dengan Demokrat. Nah, Termul berperilaku bohong terus-menerus, akhirnya mati dengan memikul kebohongan itu. Sungguh beratnya tanggung jawab di hadapan Sang Penguasa. Kita lihat ke depan, kebenaran pasti terlihat. Allah pasti akan mengetahui, Allah Maha Mengetahui. Nah, siapa yang membuat gaduh di negara ini wajib harus membuktikan, bukan bicara dengan agama dan firman, jangan bohongkan. Nah, buat saudaraku setanah air, kosongkan hatimu, kosongkan otakmu, supaya bersih putih, tidak memihak siapapun, dan coba isi ulang otak dan hatimu untuk menyaring hal-hal yang baik. Insya Allah hidup kita akan nyaman. Perseretan itu politik. Nah, teman-teman para koruptor dekat penguasa saat itu gimana mau bersih-bersih, ya terhalang tembok raksasa para advokat. Jokowi wajib dihukum mati karena merekayasa hukum seakan-akan Jokowi benar. Demikian saja teman-teman. Terima kasih telah menonton.